Halo Sobat MDK. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, ramai sekali ya. Ramai sekali di sini ada sekitar 200 penonton lah di sini ya. Ya. Tapi mereka bukan penonton bayaran. Oh iya benar. Tadi ada yang keluar satu tapi. Oh iya, jadinya 199 ini. Oke, sebelumnya kita mau sahabat dulu sahabat MDK. Apa kabar sahabat MDK? Baik. Luar biasa. Luar biasa, banyak sekali sahabat MDK di sini yang menyaksikan kita podcast ya. Terlebih saat ini kita nggak berdua aja ini ya. Iya. Ada oma kita. Dengan neneknya. Oh dengan neneknya. Wah salah dong. Kok neneknya? Siapa? Kakak kita. Oh kakak kita. Kakak kita semua ya. Kakak kita. Kakak Nina. Bukan ya. kakak tua. Oh, Belum. Tapi sebelum kita ke Kak Nina, iya betul. alangkah lebih dahsyat lagi. Oh yes. Kamu biasanya pantun kan? Saya ada pantun. Nah itu. Naik sepeda ke Kota Blitar. Cakep. Beli jajan di depannya pasar. Cakep. Dimanapun Sobat MDK memutar YouTube ini, podcast ini siap bikin semua gembar. Wah keren. Gimana? Mantap nggak? Mantap. Tapi aku juga punya bro. Oh ya siap. Gimana? Siap ya? Siap. Siap. Pergi ke pasar beli ketupat. Cakep. Ketupat jatuh dimakan ayam. Cakep. Podcast dibuka tanpa berdebat. Kalau begitu yuk simak sambil ya betul. Ulang dari awal. Tenang saudara, ini bukan pantun sembarang pantun. Pergi ke pasar. Oke, diulang ya. Pergi ke pasar beli ketupat. Cakep. Nah, apa ini? Pergi ke pasar beli ketupat. Ketupat jatuh dimakan ayam. Cakep. Podcast dibuka tanpa berdebat. Kalau begitu yuk simak sampai akhir sambil makan mie ayam. Mantap. Bang, mie ayam satu. Langsung aja kita mulai. Nah, kita kan Ya. lagi bersama Kak Nina nih ya. Kak Nina. Kak Nina di sini. Karina ini adalah seseorang senior kita. Yes. Gitu. Yes. Di dalam kehidupannya itu banyak sekali pengalaman pelayanan yang luar biasa. Betul sekali, Ya, ya. teman-teman. Nah, kalau begitu Kita langsung aja. Tanya-tanya aja, enjoy ya teman-teman ya. Yang bagaimana sih pengalaman Kak Nina di bidang pelayanan ini, kok tiba-tiba bisa melayani kesana kesini, itu nanti akan diceritakan oleh Kak Nina. Wirawiri. Ah ya betul. Di dunia pelayanan Kak Nina mungkin bisa diceritakan awal muasalnya itu seperti apa? Di dunia nyata atau dunia maya? wah, itu berkesinambungan itu ya, dunia maya dengan dunia nyata. Dunia nyata aja. Iya, dunia nyata ya. Iya. Ya. Gimana Kak Nina? Gimana Kak Nina? Pertanyaannya, Dunia maya apa dunia nyata? Dunia maya dulu lah. Oke, Dari penonton dunia maya. dunia maya ya. dunia maya. Mulai kapan Instagram Kak Nina dibuat? Itu kira-kira tahun 2000 Beneran punya ya? punya Oh iya. Oh, punya lu. 2005 atau 2006 kalau tidak salah. Oh itu apa? Sebelum ada Instagram malah. Itu Friendster ya? Friendster punya, awal-awal Friendster, Facebook, terus Instagram 2007 kalau tidak salah. Iya, mulai dari Friendster, Facebook, baru Instagram 2007-an kalau nggak salah. Sampai sekarang masih aktif ya Instagramnya ya? Aktif. Oh, boleh disebutkan namanya siapa? Nina Soe. Nina Soe, jangan lupa di follow Nanti kita tulis di bawah sini ya. Follow, habis itu di blog. Jangan dong. Oke, Kak Oke, Nina. Kalau- pertanyaannya gimana?
Itu tadi kan di dunia maya Kak Nina. Di dunia nyata Kak Nina sudah mulai pertama kali untuk melayani itu dari kapan Kak Nina? Saya awal-awal melayani umur 23-24 lah. Kalau nggak salah akhir 92, kalian belum lahir. Cucu-cucu nenek ini ya 92 Selisih setahun. akhir Grandmother. cucu-cucu Gema belum lahir tahun 92 akhir, tapi benar-benar terjun pelayanan awal 1993. 1993. Itu saya masih hamil 2 tahun sebelum Oh, belum lahir. Saya baru mocot kalau saya baru mocot. Gema udah pelayanan awal luar biasa 93. sekali. Luar biasa sekali. Iya. Setelah itu mengenal pelayanan itu seperti apa Kak Nina? Dalam artian itu Atau apa yang bidang apa dulu nih? Pelayanan yang pertama kali Kak Nina geluti. ya. Masuk dalam pelayanan doa. Kenapa masuk di doa? Karena yang pertama tidak bisa bernyanyi. Karena Sama sih. tidak bisa. Langsung flashback ke belakang ya. Langsung. Makanya masuk di departemen doa waktu itu. Begitu. Jadi basically-nya itu Kak Nina ada di doa. Ya, di doa. Ada yang ngajak Kak Nina? Sebenarnya ada yang ngajak. Di doa pun tidak pernah berdoa. Karena memang nggak bisa ngomong waktu itu, dalam arti kata bukan bisu ya. Dalam arti kata nggak bisa ngomong bukan bisu, karena memang saya orangnya introvert. Jadi selama bergabung di departemen doa hampir 2 tahun, teman-teman pada berdoa, saya cuma diam mengaminkan. Jadi ada orang berdoa, amin. Ada berdoa, amin. Saya sendiri tidak pernah berdoa. Tapi ada di departemen doa. Begitu. Pasti doanya ceritanya. dalam hati ya. Dalam hati, karena saya percaya Tuhan melihat hati. Betul sekali. 2 tahun Kak Nina berdoa tapi dalam hati. Dalam hati. Karena saya punya prinsip Tuhan melihat hati dan Tuhan mendengar juga jeritan hati. Makanya saya cuma hadir dan tidak pernah bolos. Wah. Nah, itu kelebihannya. Mungkin bukan karena pandai berkata-kata, karena setia hadir. Oh, keren karena setia hadir. Iya. Karena Makanya, kehadiran adalah sebuah jawaban. nah demikian Jawaban lah. itu jawaban dari doa-doa yang dari dalam hati. Oh betul. Kamu mau pantun lagi? Oh belum. Saya masih belum ada pantun lagi. jadi awalnya ada di departemen Departemen doa. doa, kayaknya ya. iya. Luar biasa sekali. Jarang sih ada orang yang mempunyai panggilan atau talenta mungkin ya, talenta dalam doa. Tapi ada, Tuhan menyediakan, Tuhan menaruh dalam hati Kak Nina untuk menjadi pendoa. Pendoa. Dan saya memang rindu ya, karena saya merasa saya kalau di departemen musik nggak bisa, Ya. tapi saya rindu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya caranya dengan berdoa itu tadi. Sekalipun saya nggak berdoa, tapi dalam hati saya berdoa. Yes, luar biasa sekali ya. Itu di mana, Kak Nina? Waktu itu di Batam. Oh, di Batam. Iya, Oh, karena jauh sekali itu ya. selama di Jawa saya sekalipun lahir Kristen, saya nggak pernah ke gereja, jarang-jarang. Karena mungkin belum ada panggilan. Bukan belum ada panggilan, dulu saya takut ke gereja karena khotbahnya, kalau khotbahnya akhir zaman serem. Saya takut. Nah, jadinya saya nggak mau ke gereja. Kalau khotbahnya yang lucu-lucu saya datang. Kalau khotbahnya kira-kira oh hamba Tuhannya kok nggak lucu, saya pulang karena saya takut nanti khotbahnya pasti serem. Nah, main doa saya di departemen doa kurang lebih ya ada kalau nggak salah sampai tahun 2000, berarti dari 93 7 tahun ya. hampir 7 tahun di departemen doa. Dalam arti kata yang 3 tahun saya nggak full time. Oh, Saya mulai full time menyerahkan hidup untuk Tuhan pertengahan 96 karena tempat di mana saya kerja perusahaan itu tutup. Akhirnya saya full Menjadi time. full time. Nah, full time di departemen doa sebagai penjaga menara. Ya, waktu itu belum ada menara, masih ya dibilang rumah doa. Tahun 98 habis kerusuhan baru ada menara doa. Nah,
kami belum 24 jam. Saya menjadi penjaga menara dari 98 sampai tahun 2000. Saya penjaga menara tapi saya sering jalan. Habis jaga menara saya kabur. Kalau nggak ke rumah sakit ya kunjungan. Akhirnya saya dipindahkan dari situ. Jadi pelayanan jemaat. Doain orang. Dan semua orang yang saya doain rata-rata meninggal dunia. Nah, Berarti langsung ke tempatnya jemaat ini ya? Nah, ke rumah sakit tapi yang sudah Sekarang. dalam tanda kutip yang udah di ICU ya, atau yang udah parah. Setiap saya datang doain, pulang nggak begitu lama pasti meninggal. Pasti meninggal. Bisa dipastikan. Bapak Spesialis. diceritain salah satu yang meninggal itu, terus Kak Nina kabur pas make upin. Loh. Oh, ada juga itu ya? Itu Kayaknya seru ini. pernah juga di pelayanan jemaat. Ini nenek-nenek meninggal. Nenek-nenek meninggal dan kami sebagai pelayan jemaat harus datang kan. Ya. Nah, harus datang. Jadi bukan lagi di make upin. Itu meninggalnya di rumah. Jadi mau disuntik formalin. Nah, jadi petugas dari rumah sakit datang ke rumah. Lah, saya di situ petugasnya saya sama temen ikut bantuin, ya pegangin atau apa. Tiba-tiba ya mungkin itu tempat tidurnya rapuh atau gimana. Tempat tidurnya jenazah itu rapuh atau gimana, waktu enak-enak saya pegangin kakinya, tempat tidurnya roboh, saya lari terbirit-birit, saya nggak lihat ada ibu gembala di situ, ada siapa di situ, saya sudah nggak mikir, saya kaget, saya lari kabur keluar. Itu lari karena mungkin takut bangun gitu ya. Saya kaget. Kalau masih anak muda masih mending, ini 80 tahun lebih ya. Nenek itu udah kurus sekali. Jadi saya bantu-bantu, tiba-tiba berek. Saya nggak mikir lagi, saya lupa. Itu bagian apanya dulu yang jatuh itu? Semuanya, Semua? tengah-tengah brek langsung. Tempat tidurnya kayak patah di tengah. Jadi brek, roboh, saya kabur. Habis itu baru ditegur sama ibu gembala. Bagaimana kamu? Katanya mujizat, ada kebangkitan. Lah ini Gebrakan, Pak. Kalau yang bangkit muda saya nggak begitu takut. Ini kaget. Ya seperti itulah pengalaman-pengalaman Luar biasa, yang ya. lucu-lucu lah. Serem juga loh, Bro. Itu wah. Kalau aku dari Kak Nina mungkin ya sama sih. Gitu ya. Enak megangin kan, kita megangin nih, kan disunting, tiba-tiba jatuh kan. Ya sekalian aja kabur sekalian ya. Iya, Sama sih kalau saya dari lepas, Kalina, saya sama. lari terbirit-birit. Habis Sama itu sih kena kalau- marah. Luar biasa. Itu yang lucu ya, yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Kejadian itu di Batam. Itu di Batam, masih Iya, di Batam ya. nenek teman saya sendiri. Oh. Untung nggak diprotes sama teman saya. Ya, singkat Itu cerita, ya. habis itu pelayanan diutus ke keluar ke Luar negeri. ya Ke pulau-pulau dulu. Pulau-pulau dulu ya, Ke pulau-pulau dulu ya. Tapi masih dalam NKRI kan itu. Masih di NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ada. NKRI ini bentuknya kan berpulau-pulau. Iya. Jadi Kak Nina pelayanan dari pulau satu ke pulau yang lain. Nah, kan sesuai dengan lagu Natal, dari pulau dan benua ke Jos. dari pulau-pulau dulu baru ke negeri Bangsa-bangsa. bangsa-bangsa. Wah, sampai mancanegara. Iya, Luar awal-awal biasa. dikirim ke Jambi. Saya pernah pelayanan di Jambi, dan ada satu lagi saya pelayanan pernah ditaruh di Pulau Burung. Ya, ini agak lucu juga. Itu di provinsi Jambi juga. Bukan itu di daerah Batam tapi Rio, masih nyebrang di Pulau Burung. Saya berdua sama temen, ya. Saya pikir ya sebelum-sebelumnya teman saya udah ke sana dan ceritanya serem-serem. Nanti kalau tengah malam ada yang ketuk pintu, jangan dibukain. Nanti kalau ada suara-suara ini jangan dibukain. Oh iya, saya ikut aja. Kami berdua. Nggak taunya teman saya cuma 2 hari. Saya ditinggal sendirian selama seminggu di Pulau Burung. Pulau Burung. Nah, saya tinggal di rumah itu sendirian. Nah, teman saya pulang, saya sendirian.
kira-kira jam 1:30 malam kalau nggak salah, tiba-tiba ada suara itu kenceng banget pas di atas kamar. Kayak apa? Kayak barang yang dilempar tapi kenceng sekali. Akhirnya saya bangun dan saya cuma bisa bahasa roh. Jujur, saya takut. Ya, hamba Tuhan juga manusia. Ya. Saya ketakutan, jadi sepanjang malam saya nggak tidur karena udah mungkin ke distract ya, cerita-cerita yang serem-serem itu. Jadi saya nggak tidur. Akhirnya kalau saya nggak tidur ini gimana? 4:30 saya nekat. Saya harus keluar. Saya harus cari itu suara. Suara itu dari mana asalnya. Saya nekat, saya keluar, saya bawa senter. Saya lihat, nggak taunya kelapa jatuh. Kalau nggak salah kan ini langsung ke dapur ya, ambil parang dibuka ya. Pagi-pagi langsung bikin es degan. Besok paginya diparut, Diparut. Iya. Saya pikir Tuhan, ampunlah Tuhan. Ngapain saya semalaman nggak tidur-tidur? Ya ngeri juga kan. Nggak taunya kalau dari malam saya keluar, saya cari, Nggak tahu nggak tahu. sumbernya Nah, dari saya langsung apa. tidur. Lah ini pagi-pagi baru Tuhan, saya harus berani. Saya nggak mungkin gini, nanti ceritanya kan nggak ini wong dikirim ke sana kok ketakutan. Saya lihat, saya kelapa, saya juga agak kesel juga. Saya tendang kelapanya, nanti kaki saya sakit. Jadi saya biarkan aja, saya pikir. Akhirnya saya ambil, saya kelapa, kamu bikin aku takut semalaman. Sempat desain. Gitu ya. Cuma saya pinggirkan aja, kurang ajar. Berarti bisa loh. Nah, misalkan ada teman-teman rasa di tempat kerja di mana kurang ajar gitu ya. Nakal. Itu yang agak, ya memang pelayanan nggak selamanya, dalam arti kata ikut Tuhan nggak selalu enak ya. Ya, Ikut Tuhan itu ya ngeri ya, ngeri sedap. Ngeri-ngeri. Iya. Mau dibilang ngeri tapi asik juga, mau dibilang asik tapi ada ngeri-ngerinya ya. Terus ada juga banyak hal ya Kalau pelayanan. itu Kak Nina, itu kan mungkin bisa jadi bisa jadi tantangan dalam pelayanan. Itu mungkin yang nggak enaknya mungkin ya, mungkin yang bikin kita kok pelayananku seperti ini Tuhan. Pertanyaannya selanjutnya, yang enak itu apa? Nah, tadi kan nggak enaknya, yang menakutkan, yang mengerikan, yang bikin nggak bisa tidur gitu kan. Nah, yang enaknya Yang enak. pasti banyak. Nah, nanti bisa disebutkan 20 lah. Yang Wah. Ini ada enaknya ada 100 lebih. boleh. Kita butuh 20 ya. Enggak, kita sebutkan nanti sampai pagi kita nggak Oh, tidur-tidur ya. Kalau enaknya kita bisa pergi ke pulau-pulau, kita bisa melihat tempat-tempat yang lain itu ya, dalam arti kata kalau boleh dibilang Kalau siapa? nggak ada biaya. Kalau siapa bilang? Saya sendiri yang bilang. Boleh karena dibilang ini berdasarkan pengalaman pribadi. iya, Nah, dalam arti kata kita diutus ke satu tempat, kita bisa kenal dengan suku ini, kita tahu adat istiadat suku ini. Enaknya kita bisa keliling-keliling ya, dalam arti kata traveling, nah kulineran dan sebagainya. Makan gratis. Nah, sambil itu dia. melayani jiwa-jiwa. Sambil melayani jiwa-jiwa, kita ketemu dengan orang-orang yang baru, Ya. kita bisa belajar sesuatu yang baru dari mereka. Enaknya itu bisa keliling-keliling kemana-mana. Nah itu waktu di luar negeri juga kan terkendala bahasa nih. Nah, Nah, itu. gitu. Sebenarnya mirip-mirip ya bahasa Melayu. Ya tahun 2005 saya pertama kali diutus ke Kemana itu? ke Pinang. 2005 Itu ke negara mana itu Pak? ke Malaysia, tapi ke Penang. Tapi Oh. Penang bukan kotanya ya. Betul. Betul. Kita buka ros dong. Nah, coba Kak Nina. Betul. Coba Betul. Sekali lagi kan ini. Betul. Coba Kak Nina. Ayam gue. Itu 2006. 2005 ke Malaysia. ke Malaysia dan itu Naik apa ke Malaysia? naik ferry dekat dari Batam kita pergi Singapura. Singapura. Lepas itu Singapura. kita
pergi dekat Johor. Oh, dekat Johor. Ya, lepas itu baru kita pergi dekat Pineng. Wah, sedapnya. Nah, itulah enaknya ya. Enaknya kita pelayanan, kita bisa keliling-keliling ya. Tapi lumayan pusing-pusing sampai kepala saya pusing beneran. Karena naik bus dari Johor ke Pineng itu 9 sampai 10 jam. Dan itu malam. Soalnya busnya laju-laju. Laju. Nggak boleh laju-laju. Iya. Itu bikin pusing. Iya, pemandu. You tahu tak pemandu? Tahu lah. Apa tuh pemandu? Pemandu sorak. Iya, awal saya pikir juga pemandu, saya pikir juga pemandu sorak kayak cheerleader, ternyata drivernya lah. Pemandu itu Driver. Nah, saya di awal-awal di Malaysia juga bahasa ya, saya agak-agak bingung. Kalau di kita dibilang pulsa, mereka bilang baki. Baki kayak saldo itu mereka juga bilang baki. Pernah ada satu waktu hari Minggu atau ada salah satu jemaat waktu itu belum ada WA. Zaman saya masih 2005 pager. Bukan, SMS. Dia SMS, saya nggak balas karena saya nggak pegang handphone. Waktu itu di kamar, terus pas dia datang, dia tanya, apa pasal? You tak balas? Ai punya SMS. You tak ada baki ke? Sacak, ya tak ada baki ke? Saya pikir baki. Ada. Saya bilang sama baki. Saya bilang sama dia, ada baki. Dekat dapur ada baki. Dia tambah bingung juga. Bukan itu, baki. Dekat you punya telepon bimbit. Saya tambah bingung. Saya tambah bingung. Apa telepon bimbit? Telepon bimbit. Oh, handphone. Ya, handphone. Mereka bilangnya telepon bimbit. Terdengar seperti ini ya. Disambit telepon telepon bimbit. Terus saya katakan ada bagi di belakang itu kayak nampan. Bukan. Punya itu pulsa enggak? Ada temen yang sudah ngerti kan, dijelasin pulsa. Di kita nyebutnya pulsa. Di Malaysia nyebutnya bagi. Yuk ada bagi tak? Saya cakap ada dekat belakang. Ternyata salah. Terus ada juga pas makan atau apa, dia udah saya mau bayar percuma. Waduh, ini makanan ini kali apa udah nggak ini kok percuma, ternyata gratis. Oh, gratis. Dia bilang percuma. Kalau kita percuma kayaknya kan kayak sepele gitu kan. Wah, ini makanan-makanan yang enggak dikasih ke saya, dia bilang percuma. Aduh, kok gini ya? Ternyata gratis. Setelah tahu gratis, saya langsung berdoa, mengucap syukur. Ngomong-ngomong tentang makanan nih. Iya. Nah, nih. Lebih enak nasi Padang apa nasi Kandar? Oh, nasi Padang. Oh, nasi Padang. Kenapa nasi Padang? I like nasi Padang. Kalau nasi Kandar? Nasi Kandar belum cocok di lidah saya. Tapi mirip ya. Mirip. Cuma kayaknya lebih rempahnya lebih menyengat. Nasi Kandar. Oh, kalau nasi Padang pakai rendang atau pakai ayam Laos? Oh, saya sukanya telur dadar. Oh, iya. Telur dadar kribo itu ya? Oh iya, betul. Betul itu. Oh iya. Tapi jangan salah. Kalau di nasi Kandar, kalau nasi biryaninya saya doyan. Suka. Nasi Berapa ringgit tuh? Kalau masa saya dekat sana ya, masa saya duduk dekat sana itu 3 ringgit. 3 ringgit? Iya, 3 ringgit. Nasi biryani. Mantap. Bukan mantap. Apa itu? Itu bukan sedap. Oh, sedap. Oh, lau nian. Itu kan tantangan waktu di Malaysia ya. Itu yang enak-enaknya ya kayaknya. Oh, mau cerita nggak enaknya? Ada. Bukan nggak enak. Ini ngeri, tapi ngeri ya? asik. Oh iya, boleh. Asik Nah, ya? itu dia.
Mau Kita cerita masih punya waktu berapa teman-teman? berapa Oh, lama lagi? Oh, 2 hari. Oke. Sudah hari bisa. Oke. Ini kayaknya seru banget ini. Lanjut. Pas pelayanan di Malaysia itu yang ada banyak hal ya yang saya cerita, yang ini yang bagaimana Tuhan ya bekerja dengan luar biasa, dan saya memang benar-benar ngalami yang mana ada firman Tuhan katakan yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Terus di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali nama Yesus. Nah, itu sekitar akhir 2007 kalau enggak salah. Di Malaysia kita pelayanan kan kita pakai mobil kayak van tapi agak kecil. Nah, itu mobil van. Saya di sana bukan cuma untuk melayani tapi merangkap jadi sopir. Jadi pemandu. Iya, pemandu. Pemandu minivan. Iya, pemandu minivan. Jadi sebelum ibadah dimulai, ya 1,5 jam saya harus jemput jemaat. Habis itu antar ke gereja. Jemput lagi, antar lagi ke gereja. Lah hari itu saya memang benar-benar ya mungkin secara fisik capek karena Jumat dari Batam Jumat nyampe ke Pineng Sabtu pagi. Habis itu langsung ada acara doa puasa, malamnya ada latihan musik, Minggu paginya ada doa pagi. Habis doa pagi itulah saya berangkat. Nah, saya berangkat jemput jemaat. Lah, puji Tuhan, biasanya tempat itu ramai. Lah, waktu itu agak sepi karena hari Minggu, biasanya trailer ya mobil-mobil besar. Tapi hari Minggu sepi. Jadi saya jemput jemaat, terus ada satu temen sebelah saya, pendoa, saya ajak dia, terus ngobrol. Dia tanya, kok kayaknya kok capek, pucat, sakit ya? Ya saya bilang, saya agak nggak enak badan, tapi saya harus tetap berangkat ya? Iya, harus berangkat karena nggak ada yang gantiin ya. Oh, berarti gimana? Pemandu satu-satunya di situ ya kan. Kita nggak mungkin suruh yang dari Malaysia gantikan ya, tak sopan lah. Ya sopan lah, seronok lah. Seronok itu senang. Oh, seronok itu senang ya? Salah ya? Kalau di sana seronok itu senang. Jadi pemandu yang seronok. Pemandu yang senang. Iya. Seronok ay. Iya. Terus saya jemput waktu itu ya. Itu sudah berapa rit itu? Itu baru rit pertama. Itu rit pertama. Rit pertama saya berangkat. Wah, aman. Bawa ibu-ibu dan 4 anak-anak kecil. Ya lumayan dulu ya, masih muda ya. Kita bawa kereta laju sangat lah macam tuh. Waktu tiba-tiba suddenly mendadak ujuk-ujuk. Itu ada sapi itu 4 atau 5 ekor, saya nggak begitu ingat. Waktu saya jalan tiba-tiba sapi di depan saya cuma bisa melotot sambil Yesus. Kalau saya teriak sapi, saya nggak selamat. Jadi karena yang berseru dalam nama Yesus, makanya saya Yesus. Itu Yesus sambil nginjak. Yang saya ingat saya injak kopling antara tambah laju itu kalau itu kopling. Dia karena kaget antara gas sama rem, saya lupa mana yang saya injak. Yang saya ingat karena kaget saya injak kopling, gas sama rem, yang mana satu lupa. Jadi saya ini masih menjadi misteri ya. Itu jadi mau teka-teki. Bukan teka-teki. Yang saya injak rem atau gas. Sampai detik ini hanya Tuhan yang tahu. Jadi sahabat mereka nggak bisa nggak ada yang tahu. Sayang sekali. Akhirnya selesai ya. Saya pun yang ada di situ, saya juga tidak tahu. Akhirnya lolos sapi yang pertama lolos, bisa siksak lagi. Sapi yang kedua lolos. Sapi yang ketiga lolos. Yang terakhir keempat atau kelima, saya sudah nggak bisa lagi menghindar. Sebentar, yang waktu lolos itu yang ngangkat ban depan apa ban belakang itu? Semua ngepot. Ngepot. Berarti banting setir kiri, setir kanan, setir kiri. Makanya Yesus kan ahli
dalam Pemudi. segala hal. Ya, betul. Waktu Yesus, Kak, ingat sekolah minggu, Yesus juru mudiku, kita aman. Wah. Jadi saya Oh, percaya. Nah, Luar biasa. saya percaya waktu waktu Ya. saya teriak Yesus. Sapi satu lewat. Lewat semua Yesus. lewat. Sapi dua lewat. Lewat. Yang Yesus. Sapi tiga lewat. Ceting gitu. Sambil lewat. ceting. kalau kartun kayaknya gitu ya. Ding 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 ding. Tapi yang terakhir sudah nggak bisa lagi. Akhirnya Yesus, saya tabrak sapinya. Nah, langsung terbang, terbang. Oh, terbang jadi sapi sapinya. Bukan saya yang terbang. Waktu sapinya terbang, saya cuma tetap aja Yesus, saya pegang Yesus. Saya lihat sapi terbang, saya cuma melirik. Sapi terbang. Bisa disu nggak? Bisa disu nggak? Aku saya lihat Waktu kejadiannya, sapi terbang, saya cuma Yesus. Suara saya agak pelan karena saya benar-benar shock. Yesus. Tapi saya nggak berhenti. Saya terus Yesus. Akhirnya mobilnya terus jalan. Tiba-tiba bisa minggir nggak berhenti. Cuma minggir nyerong, nabrak pohon. Saya pikir berhenti. Nggak berhenti juga. Akhirnya tetap jalan ke depan, nabrak pohon di depan. Lah disitulah berhenti. Mobilnya berhenti, udah hancur semuanya. Depan itu hancur, bemper depan kan ada besi gitu kan, dikasih Ya, besi. grillnya itu, Iya, ya. itu lepas, ya besinya lepas. Itu yang kaca-kacanya semua habis, pecah. Terus saya kegencet sama setir, sama kursi. Jadi saya mepet, saya nggak bisa keluar. Saya teriakin orang-orang semua keluar. Saya teriak-teriak supaya yang di belakang, penumpang belakang sama yang di samping saya keluar semua, keluar. Bayangan saya kalau mobilnya meledak, tanggung jawab saya nggak banyak gitu kan. Kan mereka udah Oh, iya, selamat benar, semua benar, ya benar, kan. benar. Tanggung jawab. Iya, Iya. Jadi saya cuma Yesus tolong keluarkan mereka Tuhan, tolong. Akhirnya mereka bisa keluar. Saya sendiri belum Tuhan, aku belum keluar Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Kan belum ada orang, jadi jujur saya takut juga Tuhan, tolong Tuhan. Masih sepi, nggak ada orang. Waktu saya bisa keluar, tiba-tiba banyak orang datang. Jujur, itu ketakutan yang luar biasa. Saya benar-benar takut, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan yang punya sapi jangan ada di sini. Nanti kan saya mesti bayar. Ya, Kalau di ganti, Indonesia kan ya. ganti rugi. Ganti rugi, ya. Saya bayangin, aduh Tuhan nanti ganti rugi sapi. Kalau aku nggak bisa aku di penjara, Tuhan tolong aku Tuhan. Semakin banyak orang yang datang, saya semakin ketakutan. Nah, sekarang saya udah agak gemukan. Dulu kan berat cuma 45, jadi kan ya agak kurus kecil gitu. Terus itu orang-orang datang, dia tanya, mana pemandu? Karena saya waktu itu belum ngerti pemandu. Tuhan kok cari pemandu? Saya juga bingung. Tuhan kok dia cari pemandu Tuhan? Aku mau diapakan ini Tuhan? Kok cari pemandu? Saya benar-benar Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Ternyata driver mana? Saya langsung angkat tangan. Saya driver. Wow, mereka wah, semakin saya ketakutan. Apa Tuhan aku mau ditangkap atau gimana? Ternyata wah, pandai. You pandai gitu. Tuhan, biasa sekali. you pandai. You driver you pandai ha. You boleh macam tuh, you macam nih, you macam nih. Macam ni ya? Iya, saya pikir, aduh macem-macem nih orang. Nggak tahu apa saya takut nih, macem-macem nih orang dalam hati saya. Oh, you pandai ya, ya. Saya Tuhan tolong aku, Tuhan loloskan dari mereka. Akhirnya, oke, mana lembu? Lembu terbang dekat belakang. Sambil takut ya saya bilang lembu terbang dekat belakang. Oke. Akhirnya saya telepon dari pihak gereja, dihubungi pihak gereja, terus dari jemaat juga ada yang dikabari ya di SMS atau di telepon, mereka datang ke TKP. Ya. Nah mereka lihat mobilnya, mereka pada nangis semua karena saya pendek, jadi nggak kelihatan saya di mana, nggak kelihatan. Anak-anak udah pada nangis, dipikirnya kan lihatnya, oh mobilnya udah hancur, pasti mati gitu kan. Saya pikir udah nangis, saya bilang kenapa nangis? Gimana tadi Mbak Nina? Lah ini masih hidup, aku bilang itu sana. Oh puji Tuhan. Akhirnya saya ke kantor polisi, saya ceritakan ke dokter dulu, lah
kan muka saya, kepala saya penuh dengan darah kan. Saya juga takut mungkin gegar otak atau apa. Karena dulu saya pernah waktu kecelakaan sepeda motor, dokter bilang ya agak gegar otak atau apa. Saya takut, Tuhan, aku jangan sampai gegar otak. Ke dokter, dilihat udah darah semua, sini saya darah. Ada darah-darah di rambut lah, nggak begitu kelihatan sekali. Tapi saya gini kan, loh kok darah? Waktu sampai ke dokter, saya tanya dokternya, apa saya gegar otak atau apa, atau ada luka di kepala. Oh, tak ada. Oke, ayo oke. Yes. Ini darah lembu, tak payah takut. Oh iya. Terus teman saya, darah lembu ya, darah lembu. Ah. Oh bukan darah saya, bukan. Kamu oke. Terus teman saya sebelahnya ini kan coklat. Wah, nanti jangan-jangan saya pikir, wah teman saya ini kan apa darahnya membeku atau apa, coklat. Saya tanya, Dok macam mana ini? Teman saya kok itu kayak darahnya udah beku atau apa, ini teman saya macam mana? Loh, terus dicek semuanya sama dokter, oh tak apa, ini bukan darah, bukan dia punya darah atau apa, ini tai lembu. Dokternya bilang ini tai lembu. Aduh, saya mau tertawa, teman saya udah kecut duluan. Dia karena dia ketakutan, dia nggak tertawa sama sekali. Jadi saya mau ketawa juga nggak tega, nggak tertawa kok. Dibilangnya, aduh, saya lihat teman saya kok mukanya gitu, akhirnya saya tahan juga. Aduh Tuhan, saya kena darah lembu, dia kok kena tai lembu. Jadi mukanya memang penuh kayak coklat kepalanya. Ternyata dia kena tai lembunya. Enggak, sebenarnya Kak Nina udah tahu itu tai lembu. Cuman ngapain ditanyain itu? Karena ada baunya dong. Iya, saya tahu, cuman kan saya nggak enak sama teman saya. Sama pastikan biar dokter yang ngomong. Gitu. Kalau kalau saya yang ngomong, kasihan kan teman saya trauma atau apa gitu. Akhirnya ya udah kami pulang, dia ibadah. Saya ke kantor polisi. Enggak dibasuh itu? BAP bikin berita acara. Iya, bikin berita. Kan saya menyerahkan diri lah istilahnya. Enggak, Kan. itu enggak dibasuh, langsung ke... Enggak, dia pulang, terus habis pulang terus dia ke gereja. Kalau saya nggak pakai basuh-basuh, ya saya cuma lap tisu. Akhirnya saya ke kantor polisi, ibaratnya ya bertanggung jawab lah, menyerahkan diri. Saya cerita kejadiannya seperti ini, terus polisnya tanya, yang punya lembu dekat mana? Saya tidak tahu, yang punya lembu nggak datang atau orangnya nggak ada. Saya bilang gitu kan. Wah, ini ya kalau di Malaysia ya, itu lembu ya, yang punya lembu kena bayar 10.000 ringgit. Dia yang punya sapi itu harus bayar ke saya karena saya celaka 10.000 ringgit. Ya, antara sakit, ngeri, takut, saya sempat berpikir juga, oh saya salah berdoa. Karena saya doanya yang punya. Coba kalau lembunya dapat 1, dapat 2, dapat 3, 50.000 ringgit iya. gitu. Itu lah karena saya hamba Tuhan, jadi enggak. Cuma sempat juga terlintas, oh salah berdoa. Saya tadi doanya yang punya sapi jangan ada di sini Tuhan. Nanti saya suruh ganti kayak di Indonesia. Ternyata di Malaysia beda. Yang punya sapi harus bayar kita karena kita celaka ya seperti itu. Itu yang kisah-kisah yang ngeri-ngeri sedep. Tapi bersama dengan Tuhan ada mujizat. Itu yang kenangan nggak bisa saya lupakan. Sampai detik ini teman saya, dia nggak mau kalau saya yang nyetir. Sampai detik ini. Siapa yang temennya Kak Isa tadi itu? Bukan. Ada teman yang dari Medan dia. Dari Medan. Sampai detik ini trauma. Itu belum ketemu Kak Isa itu ya? Sudah. Oh sudah ya? Dia nggak ikut. Ada kisahnya lagi. Oke, lanjut. Dari sekian banyak pengalamannya Kak Nina gitu kan ya. Pasti ada sumber kekuatan yang Kak Nina percayai pasti. Mungkin bisa disampaikan kok bisa sih selama mulai 93 sampai dengan hari ini masih konsisten melayani Tuhan. Itu kalau bukan karena pegangannya Kak Nina pasti nggak bisa seperti itu. Apa yang membuat Kak Nina bisa pegangan? Ya. Jimatnya. Mantranya apa? Karena dibilang pegangan kan, kalau dibilang pegangan kan orang yang nggak tahu, wah. Pegangan ini konteksnya itu sumber kekuatan.
sumber kekuatan hanya satu. Itu tadi, Yesus. Amin. Cuma itu aja. Terbukti kan waktu nabrak sapi, saya nggak sebut nama sapi, nggak sebut nama orang tua, nama siapa. Saya cuma ada bilang, nama Nah, Oh, iya. Yesus. Yesus. Coba Satu, kalau ya. saya sebut Eka, belum tentu. Enggak, Belum lahir. belum lahir. Berapa tahun kemudian baru. Atau sebut Isa, nggak sama juga. Nggak sampai. Yesus, Oh, karena Yesus. kita udah ngalami bagaimana penyertaan Tuhan. Jadi dalam kondisi apapun, dalam kondisi enak ndak enak, kekuatan kita cuma satu, yaitu Tuhan. Karena ada di dalam Yesaya 40 itu kan, dikatakan ada firman Tuhannya, kalau orang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru dan sebagainya. Nah seperti itu, banyak ayat kayak Roma 8:28, yaitu menjadi kekuatan bagi saya untuk saya terus melayani Tuhan. Dan yang juga di dalam Yeremia 29:11 bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Buktinya nabrak sapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan memang rancangan Tuhan bukan kecelakaan, Iya. tapi rancangan damai sejahtera buat setiap Amin. kita. Amin. Itu yang menguatkan saya untuk tetap melayani sampai detik ini dan sampai nanti Tuhan Yesus datang. Kita akan terus melayani Tuhan. Amin. Aja. Jadi Terus? kuncinya memang kembali ke Tuhan. Iya, Ya Kak Nina. andalkan Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri. Iya, jangan andalkan yang lainnya. Andalkan Tuhan, kita pasti akan kuat. Nah, ada nggak nih Kak Nina tips buat anak muda sekarang ini? Gitu. Buat semua sahabat-sahabat yang kita. Sahabat-sahabat MDK. Ada satu lagi sebenarnya cerita yang serem-serem boleh, juga. boleh. Pasti Ya, memberkati kan ini. Oh ya? sangat, sangat ya. memberkati. Ini Jangan skip ya, pasti jangan tetap skip nonton dulu ya. cerita yang satu ini. Saya Gimana pernah itu? melayani di satu daerah yang namanya Setiawan. Ini di daerah hutan sawit di Di daerah. kepulauan. Bukan di kepulauan, di Setiawan itu daerah Perak, daerah Malaysia juga. Oh, masih di Malaysia ini ya? Ya, dari Pineng itu 3-4 jam untuk datang ke Setiawan. Saya kan paling takut, nah maksudnya saya nggak tahan kalau dia darah segar lah ya. Darah segar saya nggak takut. Luka mau bernanah, saya masih bisa bantu bersihkan, masih bisa. Tapi darah segar saya nggak bisa, sama orang melahirkan. Oh iya ya. Saya benar-benar nggak bisa. Kalau teman sahabat deket saya sendiri ya Kak Isa waktu melahirkan saya antar ke rumah sakit, habis itu saya tinggal pulang karena saya takut. Jujur saya takut. Tapi waktu itu saya ada dengan teman namanya Sister Grace. Ini memang orang Malaysia tapi dia punya hati untuk melayani orang-orang Indonesia khususnya yang ilegal di sana ya, banyak dari Nusa Tenggara ya dari daerah situ. Dan dia selalunya kami kalau pelayanan masuk ke hutan-hutan itu, ya bukan mereka datang, tapi kita yang harus masuk. Itu memang karena di daerah situ sudah ada jiwa yang Nasrani, yang Kristen itu. Sudah kan? ada, sudah ada. Maksudnya orang-orang Indonesia yang memang anak-anak Tuhan yang tinggal di sana, tapi mereka nggak bisa keluar untuk pergi ke gereja. Jadi kita yang datang, kita melayani mereka. Nah, Sister Grace ini menolong dari yang melahirkan dan sebagainya. Dan saya tahu kan kalau melahirkan saya nggak berani, saya takut. Saya selalu doa Tuhan, kalau Sister Grace menolong orang melahirkan di hutan, saya pas nggak datang ke sini. Nah, berapa kali Tuhan dengar doa saya. Tapi kali itu saya baru nyampe Setiawan, tiba-tiba Sister Grace, Nina, hari ini kita masuk dekat hutan. Kita masuk, kita akan tolong orang melahirkan. Lah saya nggak punya alasan untuk pulang. Mau gak mau nih. Mau nggak mau kan baru datang, masa mau izin pulang. Akhirnya saya ikut. Dalam hati saya, Tuhan, tolong Tuhan. Di hutan jam 8:30 malam. Menolong orang melahirkan di situ. Akhirnya saya ikut. Andai kata di Batam saya atau di mana mungkin waktu itu masih ada ojek, saya mungkin bisa SMS atau telepon teman jemput saya keluar. Di hutan saya kan nggak tahu jalan. Udah itu 8:30 malam, jadi saya harus bantu Sister Grace orang melahirkan di hutan. Ya, melahirkan. Dan saya melihat bagaimana Sister Grace dengan gampangnya, Nina ambil gunting, Nina ambil ini. Jujur saya dengan gemeteran, saya nggak berani lihat. Saya dengar ibunya itu kayak kesakitan gitu. Saya sambil menangis, saya
balik badan saya kasih. Apa yang dia minta saya kasih. Habis Gini. ngasihnya Iya. itu membelakangi. Iya, karena saya iya. takut gitu kan. Saya kasih, habis selesai semuanya, saya tunggu di luar, tiba-tiba bayinya udah keluar, dikasih dalam arti kata darurat ya. Memang di situ kan memang bener-bener minim lah ya. Dalam arti kata di bawah garis kemiskinan lah. Jadi nggak ada apa-apa, air cuma 1 ember, jadi bayi itu dibasuh, habis itu dibungkus dengan kain seadanya, habis itu dikasih ke saya. Tolong digendong. Saya sambil nangis, saya gendong sambil gemeteran, dan waktu itu saya ada temen, kalau masih ingat nggak tahu sekarang di mana, namanya Pak Yanto. Waktu itu dia belum menikah, Pastor Yanto. Pastor Yanto. Iya, sekarang udah menikah dia. Belum nikah, dia bilang, jangan saya yang gendong, gantian. Jadi saya gemeteran sambil nangis, saya kasih ke dia. Dia juga nangis gemeteran, jadi kita oper-operan berdua. Oper-operan bayi berdua. Karena takut kan. Takut, terakhirnya udah kita kasih Sister Grace. Jadi lupa, saking takutnya saya lupa mau peluk dia. Dia bilang, kok begini. Jadi ya itu yang paling, ya ibaratnya membantu orang melahirkan. Ya. Itu. Nah, itu yang maksudnya gimana ya, kita menjadi berkat bagi orang lain juga ya. Dalam ketakutan kita Tuhan juga bekerja. Dalam ketakutan Tuhan menguatkan. Menguatkan lah, seperti itu. Jadi saya puji Tuhan, itu pertama kali saya gendong bayi yang baru lahir. Biasanya saya enggak berani. Kayak itu anak temen aja, kayak Kak Isa masih ada itu, saya nggak pernah berani gendong ya. Tapi hari itu saya benar-benar gendong, saya menangis, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Dan ada lagi, bukan itu aja. Yang kedua, saya pernah diajak juga orang yang tangannya udah busuk. Kita ke situ harus pakai masker karena tangannya udah busuk dan bau banget. Kita harus lap. Udah nanah, udah semua, dan itu tinggal tulang-tulang aja. Nah itu kita harus bantu bersihkan ya. Saya cuma bawa ini Sister Grace yang di sana, itu dia dulu perawat juga, dia bersihkan itu luka-luka semua. Udah selesai, terus pulang besoknya dia beli pisau. Apa itu? Pisau untuk potong daging. Pisau untuk potong daging yang tebal besar, potong daging, dia beli tulang, dia tak gitu kan. Wih, buat apa Sister? Kita mesti doa. Kita besok potong itu tangan. Saya udah gini, Tuhan, waktu potong tangan saya harus pulang ini Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya ketakutan juga. Ngeri kan? Waktu itu potong, saya ada di situ kan, wah kayaknya Tuhan untuk kali ini benar-benar saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Tapi Tuhan itu baik. Kita nggak sampai potong tangan itu waktu ibadah, tapi waktu itu saya nggak datang pas ibadah. Pas ibadahnya karena saya ada pelayanan di tempat lain, jadi waktu itu mereka ibadah KKR, waktu KKR tangan itu lepas sendiri, jadi nggak perlu dipotong. Itu kuasa Tuhan bekerja. Kalau saya lihat teman saya berapa orang, kalau lihat gitu nangis. Saya waktu itu ya maksudnya belum ada handphone yang canggih ya. Kalau ada mungkin saya bisa foto-foto. Berani foto? Berani. Oh berani ya. Nah ya kalau foto berani, kalau motong saya nggak berani. Saya nggak susah di situ. Kan. Ada lagi yang kaki juga gitu busuk, udah keluar belang. Sama apa beda lagi? Beda lagi. Beda lagi nih ya. Itu yang serem-serem lah ya, yang di hutan-hutan. Itu udah belatungan ya, kita kakinya, sebelah kanan. Nah itu saya masih ingat sebelah kanan, karena saya diajak ayo kita cuci kaki. Saya pikir cuci kaki biasa, seperti Tuhan Yesus cuci kaki murid-muridnya lah, seperti itu bayangan saya juga gitu. Loh ini cuci kaki kok pakai water. Saya lihat kayak ini orang cuci kaki kan pakai baskom, pakai air biasa. Kenapa kok bawa water kok banyak sekali, terus kok bawa obat-obatan, ada macam-macam. Ini apa yang dicuci, saya pikir gitu. Ternyata datanglah itu kursi. Lah, yang dicuci cuma satu orang. Tuhan Yesus, murid-muridnya dicuci semua. Bayangan saya gitu. Kayak Tuhan Yesus gitu. Ternyata datanglah satu orang di papah gitulah ya, apa di kiri kanan dipegangin, didudukkan. Kakinya ditaruh di situ, ada kursi kecil ditaruh di situ,
saya lihat saya langsung mau lari juga nggak bisa. Mau lari. Ada kaki, lari gitu kan. Mau lari kemana? Saya ada teman juga yang dari Medan, Pastor Riandu. Kalau nanti mungkin Pastor Riandu nonton, Pastor Riandu bersama Kak Nina dia di cuma sini. dia berdoa, habis berdoa dia nangis, saya juga nangis. Akhirnya saya disuruh pegang nampan itu, jadi sister itu bersihkan. Dia ambil satu-satu belatungnya, dia ambil satu-satu, dia rawat. Saya pikir Tuhan, saya panggil dia, akhirnya Sister Grace Teresia, kayak Bunda Teresia kan. Dia punya hati untuk jiwa-jiwa begitu luar biasa. Dan dia pelayanan, dia biayai semua pelayanannya sendiri. Dia kerja rangkai bunga dan sebagainya, dan dia untuk pelayanan. Bukan bangsanya, tapi orang-orang Indonesia. Dia begitu punya hati. Di situ saya nangis, saya hancur, Tuhan, dia bersihkan sampai kakinya sembuh normal. Nah, itu pelayanan yang agak-agak, nah ya, pung mayat, ya itulah tugas saya dulu pelayanan jemaat, mulai dari lahir, menikah, sampai meninggal. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu untuk Kak Nina. Itu pelayanannya. Luar biasa sekali Kak Nina. Oke, Oh ya, yang tadi jadi tips Untuk anak-anak muda, pesan-pesan untuk sahabat MDK, anak-anak muda, ya. sama sekalian ayat untuk menguatkan gitu Kak Nina. Oke. Sahabat-sahabat muda MDK ya, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, gunakan untuk melayani Tuhan ya. Karena dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Itu di dalam Tuhan, Amsal 23 ayat 18. Waktu kita di dalam Tuhan, kita punya masa depan. Waktu kita di dalam Tuhan, harapan kita tidak akan pernah hilang. Ya. Dan tip untuk anak-anak muda, Mazmur 119 ayat 9. Untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa tetap menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Mazmur 119 ayat 9. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Saya ada pantun untuk anak-anak muda. Cakep. Ini Belum. Ya. Siap-siap nih, siap-siap. Ya. Penjual jamu di dalam mobil. Bawa kelapa berjumlah ganjil. Anak-anak muda di luar sana yang sedang labil, jangan lupa membaca Injil. Ya, sekian ya untuk teman-teman sahabat MDK yang sudah menonton mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih Kak Nina. Terima kasih. Sama-sama. Buat waktunya, buat pelayanannya, buat semua yang sudah disampaikan. Kisah-kisahnya yang mulai dari menyedihkan, menyenangkan, dan Seru-seru lah. Seru-seru. Kali ini seru-seru pengalamannya ya. luar biasa sekali. Melayaninya luar Sebenarnya masih banyak. Masih banyak. Kita Tapi mungkin akan nanti lanjutkan suatu dua. saat Kita lanjutkan dua. yang terombang-ambing di tengah lautan, tengah malam, banyak sekali. Luar biasa sekali. Oke, jadi sekian untuk podcast kita hari ini. Ya, tentu saja. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus Memberkati.